perkara yang sedang bergulir di pengadilan, permasalahan yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, selalu ada hal yang menarik untuk dibahas. Salah satu yang sempat ramai diperbincangkan adalah desakan pihak Nikita kepada Reza untuk meminta maaf karena tak masuknya pasal pemerasan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Lantas, bagaimana kelanjutan hal tersebut? Seperti yang diketahui, seusai menjalani sidang perdana yang mengagendakan pembacaan dakwaan, pihak Nikita, dalam hal ini Fahmi Bahmid, sempat menuntut Reza meminta maaf dalam waktu 7 kali 24 jam setelah dakwaan tersebut dibacakan. Saat itu, Fahmi beralasan jika narasi-narasi yang dibuat Reza dan kuasa hukumnya tentang dugaan pemerasan yang dilakukan kliennya tidak terbukti dalam dakwaan yang dibacakan JPU. Sayangnya, sampai waktu yang ditentukan, pihak Reza Gladys tak kunjung mengindahkan desakan untuk meminta maaf. Maka dari itu, Fahmi Bahmid menyeratkan akan menempuh proses hukum nantinya. Ya kan kita suruh orang minta maaf. Kalau orang tidak minta maaf kan ya urusannya dia. Kita kan tidak bisa. Namanya orang minta maaf itu ya kita hanya minta bahwa ada sesuatu yang salah. Di mana Anda pernah melaporkan kita itu melakukan pemerasan. Namun di akhirnya jaksa menyatakan tidak ada pemerasan. Berarti ada sesuatu yang salah dari awal yang Anda lakukan. Jadi wajar kalau kita minta Anda minta maaf karena ini adalah kesalahan Anda. Iya, harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian karena itu kan urusan hukum. Tapi nanti bisa dibalikan kembali oleh Nikita Mirzani tentang kesalahan ini. Oh iya, itu urusan proses nanti setelah selesai. Jadi permintaan maaf itu adalah moral. Kalau suruh secara moral minta maaf tidak mau, maka hukum yang akan berlaku. Kalau hukum yang berlaku berarti proses hukum. Apakah kita laporkan atau tidak, kita tunggulah proses lebih lanjut seperti itu. Terkait mekanisme permintaan maaf yang mungkin bakal dilakukan Reza, Fahmi mengaku tak mau memusingkan. Menurutnya, yang terpenting permohonan maaf itu dilakukan. Menurut pandangannya, dugaan pemerasan yang dituduhkan pada Nikita Mirzani memang tidak terbukti. Kalau dia mau harusnya di hadapan publik. Kalau mau ketemu juga nggak ada masalah. Yang penting minta maaf, Anda telah salah menyatakan Nikita melakukan pemerasan. Intinya cuma itu. Anda selama ini menyatakan Niki melakukan pemerasan tapi itu dihapus oleh jaksa. Berarti ada kesalahan dari awal yang Anda lakukan. Saya meminta Anda minta maaf. Gentle dong, kalau emang salah Anda minta maaf. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Reza Gladys pun sempat beberapa kali menanggapi desakan pihak Nikita Mirzani agar kliennya meminta maaf. Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza, mengatakan jika kliennya bersedia meminta maaf jika pihak Nikita bisa membuktikan jika pasal 369 yang menggantikan pasal 368 yang sebelumnya menyeret Nikita Mirzani menjadi terdakwa dugaan pemerasan bukanlah pasal yang berhubungan dengan pemerasan. Ya, keluar ini ya. Jadi kami akan meminta maaf kalau di bab 23 tentang pasal 369 di KUHP ini dihapus. Ya, kami akan minta maaf. Tolong ini di-record ya. Ini KUHP ya, KUHP dan KUH Perdata. Ini saya beli baru semalam ini supaya saya takut ada perubahan. Jadi tolong ini dilihat, kalau ini dirubah pasti kami minta maaf. Tapi kalau ini tidak dirubah, ya ini benar, berarti dakwaan jaksa itu benar tentang adanya pemerasan dan pengancaman sebagaimana pasal 369. Ya, gimana sih? Dia ngelaporin orang pemerasan, tiba-tiba pemerasannya dihapus. Itu bahasa Indonesia, lapor salah. Kan ceritanya gitu, melaporkan seseorang melakukan pemerasan salah, dihapus sama jaksa. Lu salah lapor pemerasan, yang benar itu melakukan pencemaran. Pasal yang dilaporkan 368 itu dihapus, itu sah. Artinya ada kesalahan dari Anda. Kalau Anda gentle, ya Anda minta maaf, ya saya salah, kemarin saya salah lapor. Itu sudah disahkan sama jaksa kok, kan bukan keinginan kita. Jaksa menyatakan Anda salah. Laporan Anda itu jangan 368 pemerasan, harusnya Anda melaporkan dengan 369 ayat 1. Artinya yang selama ini dilakukan itu adalah bentuk kesalahan. Kalau orang salah, ya gentlenya, moralnya itu minta maaf secara moral. Ya, jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tidak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pemerasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pemerasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu.
dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior-senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi. Nah, yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368, bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui apa. Nah itu yang lebih tepat dia di 3691. Memang terkait pasal 369 yang menjadi salah satu dakwaan jaksa penuntut umum pada Nikita sempat menjadi perdebatan hebat di luar persidangan. Masing-masing pihak bersikukuh terhadap argumennya dalam mendefinisikan pasal tersebut. Dalam pemaparannya berdasarkan salinan surat dakwaan yang dimiliki, Fahmi Bahmid mengatakan jika dalam 3 dakwaan yang dibacakan JPU untuk Nikita Mirzani, lainnya dikenakan pasal terkait Undang-Undang Pencemaran Nama Baik di dakwaan pertama dan kedua. Dalam dakwaan pertama, Nikita Mirzani dijerat pasal 45 ayat 10 jungto pasal 48B ayat 2 Undang-Undang ITE. Sementara di dakwaan kedua, Nikita Mirzani dikenakan pasal 369 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang juga berkaitan dengan pencemaran nama baik. Satu dakwaan lain yang juga menjerat Nikita Mirzani adalah pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oke. Dari 3 ini clear, jelas secara yuridis, bukti berdasarkan bukti data dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita. Yang harus Anda pahami bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya 3-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian. Jadi saya tidak mau berandai-andai ya, ini saya baru beli buku KUHP dan KUH Perdata ini. Di pasal 369 ya, bab 23 dijelaskan bahwa pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, ini jelas ya, pemerasan dan pengancaman. Kalau ya, kemudian rekan sejawat kami menyatakan bahwa pasal 369 adalah merupakan pasal pencemar nama baik, ya saya berharap ini dihapus dulu ya, bab 23 ya, pasal 369 dihapus dulu ini, yang mengatakan bahwa bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman itu diatur dalam pasal 368 dan 369. Nah, kalau sudah dihapus ini, ya wajar dong klien kami meminta maaf. Kenapa? Karena ini rupanya KUHP-nya yang salah. Kan begitu, berarti rekan sejawat kami yang benar gitu loh. Kalau kemudian KUHP-nya yang benar, ya, kalau KUHP-nya yang benar, pasal 369-nya tentang pemerasan pengancaman, ya nantilah. Di luar desakan permohonan maaf yang sampai saat ini tak digubris oleh pihak Reza Gladys, perubahan pasal dari 368 menjadi 369 yang ada dalam dakwaan JPU dianggap pihak Nikita Mirzani sebagai salah satu hal yang menjadi keberatannya. Fahmi Bahmid mengatakan jika JPU mendakwa Nikita Mirzani dengan pasal 369, pihak pelapor harusnya pihak perusahaan yang menaungi brand produk kecantikannya, bukan Reza Gladys secara personal. Yang paling penting dari SFC itu bahwa terjadi error in subjecto, artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut SFC kami adalah perusahaan PT Gletik seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam SFC dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum. Ada beberapa poin-poin penting yang krusial yang harus saya sampaikan terkait pasal 369 ayat 1 KUH Pidana, di mana pasal tersebut ternyata adalah delik aduan dan tidak bisa sembarang orang merubah pasal tanpa adanya sebuah pengaduan dari korban seperti itu.